Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Haura Ziba Seanaya dengan NIM 101600125140002. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan hasil analisis data makroekonomi tahun 2023 antara Indonesia dan Korea. Ada 10 indikator makroekonomi. 1. Pertumbuhan ekonomi. 2. Inflasi. 3. Pengangguran. 4. Nilai tukar. 5. Suku bunga acuan. 6. Hutang pemerintah. 7. Defisit anggaran. 8. Neraca berjalan. 9. Cadangan devisa. 10. Partisipasi tenaga kerja atau pengangguran muda. Yang pertama kita bahas yaitu pertumbuhan ekonomi, di mana di Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi yaitu 5,05%, lebih tinggi dibandingkan Korea Selatan yang hanya tumbuh sekitar 1,4%. Pertumbuhan di Indonesia lebih baik dikarenakan dukungan oleh konsumsi domestik yang kuat, pemulihan sektor pariwisata, serta ekspor komoditas yang tetap solid. Sementara itu, di Korea Selatan mengalami perlambatan karena tingginya ketergantungan pada ekspor barang elektronik dan melemahnya permintaan global. Dari sisi dinamika pertumbuhan, bisa kita lihat bahwa Indonesia lebih unggul karena mampu mempertahankan ekspansi ekonomi. Yang kedua, yaitu tingkat pengangguran, di mana pengangguran Indonesia masih relatif tinggi, kurang lebih sekitar 5,3%. Sementara itu di Korea Selatan hanya 3%. Dari data tersebut menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja Korea lebih sehat dengan tingkat serapan tenaga kerja yang lebih baik. Sedangkan di Indonesia ada beberapa tantangan yang menyebabkan pengangguran muda seperti ketidaksesuaian keterampilan. Oleh karena itu, Korea lebih baik untuk di indikator tingkat pengangguran. Yang ketiga yaitu ada suku bunga acuan, di mana Bank Indonesia menetapkan suku bank acuan sekitar 6% pada tahun 2023, lebih tinggi dibandingkan Bank of Korea yang berada di kisaran 3,5%. Tujuan dari tingginya suku bunga di Indonesia untuk menahan tekanan inflasi dan juga menjaga stabilitas rupiah. Jika di Korea, dengan suku bunga lebih rendah memberikan dukungan lebih besar terhadap investasi dan juga konsumsi. Dari itu, untuk indikator suku bunga acuan, Korea lebih baik dibandingkan Indonesia. Yang keempat yaitu hutang pemerintah, di mana rasio hutang pemerintah Indonesia pada tahun 2023 sekitar 37,7%, jauh lebih rendah dibandingkan dengan Korea Selatan yang mencapai hingga 52,3%. Dari angka ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki ruang fiskal yang lebih longgar untuk membiayai pembangunan dan menghadapi risiko global. Dibandingkan dengan Korea, meskipun masih tergolong aman, memiliki beban utang yang lebih tinggi. Maka dari itu, Indonesia lebih baik dalam menjaga kesehatan fiskal dari sisi hutang pemerintah. Yang kelima, yaitu ada neraca berjalan, di mana Indonesia mencatat neraca berjalan sekitar 0,1% PDB, sedangkan Korea menikmati surplus sekitar 1,3% PDB. Surplus neraca berjalan Korea menunjukkan keunggulan dalam ekspor barang dan jasa, terutama dari sektor teknologi dan industri manufaktur. Sementara Indonesia masih rentan karena bergantung pada ekspor komoditas primer. Dengan demikian, kita bisa lihat bahwa Korea lebih baik dalam indikator neraca berjalan. Yang keenam yaitu partisipasi tenaga kerja atau pengangguran muda, di mana bisa kita lihat bahwa Indonesia memiliki partisipasi tenaga kerja yang meningkat, tetapi tingkat pengangguran muda pun masih relatif tinggi. Sebaliknya, jika di Korea memiliki tingkat pengangguran rendah, namun menghadapi tantangan struktural berupa penuaan penduduk dan rendahnya angka kelahiran. Jika dilihat secara jangka pendek, Korea lebih baik karena tingkat penganggurannya lebih rendah. Namun, jika dilihat dalam jangka panjang, Indonesia berpotensi lebih unggul. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.